Padang main TikTok. Selamat datang di Firman Talk. Oke, selamat datang Sobat Firman di Firman Talks. Bareng gue Agung Dan gua Diki. Yap. Ketemu lagi kita. Selamat datang di Firman Talk. Ayo. Oke, ini adalah episode pertama, Gung. Episode pertama ya. Oke. Setelah beberapa waktu lalu kita telah menggelar kompetisi yang sangat spektakuler banget dari Firman Indonesia, yaitu Digital Stand Up Championship 100% digital. Dan itu sudah berakhir, Dik. Oke, Di tanggal 30 Maret kemarin, dan kita mempunyai 3 pemenang. 3 pemenang, 3 juara. Oke. 3 juara yang masing-masing hadiahnya dan namanya bisa dikasih tahu siapa? Kemarin gua kasih tahu. Kemarin juara 3 itu ada Putra Patimura. Patinama. Patinama. salah. Pahlawan dong. Iya, Gua lupa. mengenang Aduh, gua skip. pahlawan. Patimura itu yang di Uang Seribu. Tapi lucu itu, kalau nggak gitu nggak lucu. Terus yang kedua ada siapa? Enggak, Putra Patinama itu Oh, dia iya. mendapat hadiah 20 juta, Gung. Juara ketiga 20 juta. 20 juta. Gokil. Terus kemudian juara 2 itu ada Mega Salsabila. Mega Salsabila Mendapat hadiah 30 juta. 30 juta. 30 juta. Oke. Kemudian untuk juara 1, Ya. nah ini juara 1 ini adalah ini ya, Pemain Brazil berkebangsaan Arab Saudi. mungkin. Yoi. Mungkin. Dilihat dari namanya sih kayaknya Iya. gitu. Mix ini mix, kayak kucing anggarong, mix anggora dan kucing garong. Ini ada Muhammad Ronaldo. Atau Aldo. Aldo. Aldo itu dia dari Palembang kalau nggak salah. Palembang Jogja sih. Aslinya Palembang setelah kita lihat-lihat, tapi dia ada di naungan komunitas stand up Jogja. Yogyakarta. Nah, soalnya kemarin gue lihat itu dari komentar-komentar pada saat live streaming, Mm-mm. itu mereka banyak banget mendukung dari Jogja. Oh, ada sensusnya ya? Stand up Indo Jogja, stand up Indo Jogja. Iya. Gitu aja terus. Padahal dia orang Palembang ya? Padahal orang Palembang. Kenapa di Palembang tidak ada? Ada. Ada. Hadiahnya berapa tuh juara pertama, Dik? 40 juta. 40 jeti. Wih, mantap. Gokil. Cuman ada di Gokil. Firman Indonesia loh. Ya iyalah. Session pertama pastinya, dan kita akan mudah-mudahan juga ada season berikut. Jadi pantengin terus ya. Jadi Ya. buat teman-teman atau sobat Firman yang belum nonton keseruannya event yang kemarin, kalian bisa cek di playlist kita nih. Iya. Dan yang pasti kalian harus subscribe dulu. Iya, channelnya agar Firman TV firmanindonesia.tv atau Firman Indonesia TV. Yoi. Gitu. Jadi buat sobat Firman yang kemarin lupa nonton live streamingnya atau belum ada kuota, nah pada Atau saat kalian- ini cocok nih pandemi ini, terus dengan hashtag di rumah aja, lo harus nonton. Karena yang sudah diupload itu sekarang sudah mencapai 100 lebih. 100 lebih ya? 100 video lebih yang sudah diupload. Jadi sih memang cocok banget sih. Cocok banget. Kalau kata anak gaul, cocok bingo. Jadi jangan lupa buat sobat Firman langsung subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Cering. Oke. Di bawah sini nih ya. Nah, Gung, tadi kan kita udah ngomongin event kita nih, Mm-mm. Digital Stand Up Championship Firman Indonesia nih. Yang session pertama nih ya. Nah, kebetulan di episode pertama ini kita adalah episode yang spesial. Kenapa? Karena pada episode ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu juara dari Digital Stand Up kemarin. Nah, kebetulan ini adalah Salah satu dari ribuan peserta mungkin ya. iya, dan one and only pemenang perempuan satu-satunya Perempuan satu-satunya di event ini. ajang ini pastinya. Oke, mari kita langsung saja sambut Mega Salsabila. Jadi kalau pas baru datang dikira itu Nisa Sabian, ternyata Mega Salsabila. Kan lagi ini banget ya, trending banget ya. Aisyah lagunya, ternyata Mega yang datang. Tapi gak apa-apa deh, karena gue juga ngefans sih sama Mega. Asli ini gak peres nih, Dik. Bukan karena jandanya, bukan kan? Loh, Bukan kan? janda. Oke nih Mega, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Sobat Firman. Bapak kos baik? Baik. Baik. Katanya kemarin udah ditagih belum itu? Belum kan udah belum. menang.
Jadi sekarang itu Mega harusnya nggak deg-degan lagi kan. Iya. Kalau telat bayar nggak usah deg-degan. Gak usah deg-degan. Boleh dikasih tahu gak sih Meg nama bapak kos lu itu siapa? Gue penasaran asli. Jangan. Siapa tuh nonton gitu terus dibebasin 5 tahun gitu. Enggak udah dikasih tahu. Gak usah. Tapi sehat dia ya? Sehat. Sehat ya alhamdulillah. Terus Mega sendiri kabarnya juga baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik banget. Dari mukanya juga baik ya, seger. Sayur kali sebenarnya. Terus Mega kesibukannya apa nih hari ini kesibukannya di sekarang nih apa? Boleh tahu nggak? Sekarang aku lagi jagain warung kopi sama sambil laundry sepatu. Sambil jualan-jualan online aja. Kekinian banget ya warung kopi. Itu punya Mega sendiri? Iya, punya sendiri. Alhamdulillah. Kekinian banget. Mantap. Udah lama? Baru. Sukses ya buat usahanya Mega ya. Amin. Dan dengar-dengar katanya ini Mega mau nikah lagi tuh. Udah. Udah kemarin. Kecewa Udah ya? kita. Gimana kalau kita udahin aja ya? Oke. Jangan dong. Itu kapan? Kok kita baru tahu nggak ada di mana di akun-akun gosip nyinyir gitu nggak ada. Enggak Kita nggak ada. update. Iya kita Nggak nggak ada. update. Emang belum resepsi kan masih lockdown. Oh alah. Itu Iya. kapan? Kemarin sih Maret, Maret. akhir Maret. Akhir Maret melangsungkan pernikahan. Jadi sudah tidak ada titel Janda. janda. Berarti lagi. Mega udah siap dong pada saat nanti perform kembali udah nggak bisa bawain materi janda lagi dong. Siap banget, malah aku punya keresahan baru jadinya. Oh iya. Wah, Iya. Boleh di sini open mic langsung. Iya, kayak misalkan aku kayak enakan jadi janda gitu. Iya, sekarang udah ada yang larang-larang, udah ada yang pulang jam sekian, jangan nongkrong di situ gitu-gitu. Aku jadi kayaknya enakan jadi janda deh gitu. Mulai kepikiran gitu. Terus apakah mau jadi yang kedua lagi? Tidak, jangan. Bercanda. Jangan itu Bercanda. cuman keresahan aja sih. Iya, bercanda. Tapi enak ya, udah nikah lagi ya? Apanya nih? Bangun tidur. Oh, Bangun tidur. Enak sarapannya Iya, maksudnya. biasanya Mega bangunin yang anak, sekarang bangunin sarapan gitu. Ada kegiatan apa? ada kegiatan. Ada. Itu Mega sekarang sudah menjadi seorang istri. Udah nggak jalan lagi. Janda lagi. Sobat Firman. Padahal nih ya, Mega, Diki ini kemarin mencoba untuk menyewa Menyewa. badan intelijen untuk menguak. Jadi kita ini Menggali. Mega, kemarin kita ada build team di internal. Wow. Kita namanya ada BIMAN, Big man. Badan Intelijen Firman. Men kaman. Oke. Jadi Badan Intelijen ini ceritanya kita akan mencari fakta-fakta Iya, baru, informasi tentang Mega. Tadinya gitu. Jadi nanti Mega kalau misalkan benar atau salah tinggal ngomong aja. Boleh. Karena ini langsung kita sewa ini dari Rusia nih. Cecep Gorbacep namanya. Kita langsung sewa. Fakta yang pertama apa Dik? Mega adalah seorang janda muda yang selalu diteror oleh bapak kosannya. Mantan janda. muda. Betul. Sorry. Ini nggak update sih. Ya. Betul nggak sih Mega? Betul. Emang suka ditagi-tagi gitu. Karena kan kalau janda kan bayarnya suka telat-telat. Karena nggak punya penghasilan tetap juga kan. Biasanya kalau nagih gimana caranya? Mik? Kalau lagi ketok-ketok. Baik-baik kan? Baik-baik. pasti baik lah. Nggak bawa bantal kan? Enggak. Ada kenapa yang nggak langsung lewat WhatsApp atau telepon sudah ada apa belum? Kayaknya sengaja deh. Emang pengen datang aja. Kamu modus Pak. Tapi langsung diajak ngobrol tuh. Langsung nagih atau ngobrol dulu nih? Ngobrol atau dulu. Apa bikin podcast kayak kita gini? Enggak. Emang datang paling basa-basi dulu. Biar dibikinin minum dulu gitu ya kan. Ada airnya punya ya? Ada. Terus biasanya kalau udah nagih terus jawaban Mega kalau misalnya nggak ada tahu. Kalau lagi Ini nggak ada. pertanyaan yang gak penting ini ya, karena gue pengen tahu aja. Soalnya keresahannya itu lagi. Iya. Kalau lagi nggak ada paling bilangnya ntar dulu ya Pak, ntar dulu gitu. Paling nanti aku janjiin tanggal berapa walaupun suka meleset gitu. Iya. Soalnya Diki ini adalah salah satu yang punya kosan nanti baru di depan. Wede. Kalau mau ngekos di Haji Diki. Boleh. Wah. Haji Diki. Jadi buat Sobat Firman kalau misalkan yang mau berdonasi untuk Mega langsung aja di kitabisa.com.
Gak gitu juga ngarang. Mega itu sekarang duitnya lebih banyak Wow, dari udah kita. jadi orang ngarang. kaya. Berkat di Amin. Digital Stand Up Championship Firman Indonesia. Terus apa lagi Dik faktanya? Terus Mega juga seorang anak pang. Bener gak sih? Benar-benar. Sebutannya apa sih biar nggak anak pang atau apa sih? Boleh gak sih disebut anak pang? Nggak gitu? apa-apa Boleh ya? disebut anak penggal. Tapi itu, bener itu boleh cerita gak sih Mega kenapa sih bisa jadi anak pang itu pertamanya Seru nih. gimana? Bisa jadi anak pang ya. Ya. aduh aku bingung juga jelasin dari mana. Jadi aku emang lahirnya kan dari keluarga yang kurang mampu gitu, ekonominya rendah. Jadi waktu aku sekolah SMP itu kekurangan biaya kayak buat beli buku, buat ongkos sekolah. Padahal sekolah aku udah negeri tuh, udah nggak bayaran. Terus aku bingung gimana caranya bisa bayar uang buku, bisa punya ongkos. Terus akhirnya aku ngamen. Mega itu berapa bersaudara sih? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Berarti Mega yang ke Terakhir bungsu. Ya. Berarti tujuan ngamen itu untuk beli buku. Iya, dan itu sama kakakku juga. Oh, iya. Kan beda setahun tuh sama kita. Akhirnya aku ngamen. Berarti ngamen sama kakak. Bertiga. Terus Terus penghasilannya berapa kalau ngamen? nggak tentu. Dan emang niatnya cuma nyari buku doang. Kalau nggak ada pengen apa-apa nggak pernah ngamen. Jadi udah ditarget. Iya udah target kalau belum Targetnya segini belum beli pulang. LKS-nya 3. Udah segitu aja. Beli 3 udah berhenti ngamen. Pensiun ya. Itu ngamen sampai lulus sekolah atau? Enggak, jadi pas pengen beli buku aja, terus aku ngamen, tiba-tiba ketemu anak pang. Aku kira pengen diapa-apain, ternyata malah dibantuin dia ikutan ngamen, bantuin buat beli buku. Akhirnya ya udah aku gabung aja sama mereka gitu. Tapi sempet gak sih ada orang tua biasanya ataupun keluarga yang melarang Mega untuk bergaul sama komunitas itu? Soalnya kan pasti kan punya mindset yang beda kalau orang dulu ya. Itu ada gak sih Ada. larangan? Ada banget, apalagi mama. Mama selalu ngelarang kayak jangan kayak gitu, jangan gabung sama itu. Tapi aku jelasin kalau mereka yang bantuin aku kemarin gitu. Sampai aku bisa beli buku, bisa lulus SMP gitu. Terus akhirnya karena mama gak mau aku ngamen lagi, aku dipindahin Oh, ke Tanjung Priuk SMA-nya ke om aku yang lebih mampu gitu. Di sana juga ngamen lagi apa enggak? Enggak, kan udah ada, udah Coba cukup. kalau ketemu ya. Iya. Jadi emang karena Ngomong-ngomong Tanjung Priuk ya. Produser kita juga itu aslinya Tanjung Priuk loh kalau nggak salah. iya Bener emang nggak sih? kok karena ini ada orang dalam. Enggak. Ya jadi Pak Rizky itu yang kemarin ngasih super pass itu adalah orang asli dari Jakarta yaitu dari Tanjung Priok. Oh. Jadi kalau misalnya Mega ada apa-apa di sana, bilang Rizky 3 kali. Rizky. Terus gitu tapi juga. akhirnya kenapa Mega bisa balik lagi ke Tangerang setelah lulus sekolah? Karena pulang kan, Pulang. pulang mau kok ngapain lagi kan Pulang, emang targetnya sekolah di sana. Tapi nggak apa memutus tali silaturahmi sama teman-teman komunitas pang itu sendiri. Enggak, Di sana pun masih tetap masih karena kan jaringan pang itu Jaringannya Indonesia bro. udah parah banget pang itu kalau misalkan dunia bisa bikin supporter klub sepak Itu bola. kayaknya bisa bikin negara kali. Iya bisa. Kalau dikumpulin itu pankers itu bisa bikin negara. Nah jadi Iya. pang itu saking besarnya jaringannya mereka itu Jaringan. mungkin bisa bikin negara sendiri. Boleh. Tapi gue ada sebelum Mega datang ke sini gue udah punya satu pertanyaan yang gue harus nanyain sama Mega. Lo pernah nggak sih open mic atau stand up comedy di depan teman-teman komunitas pang lo? pernah. Itu gimana? Aduh itu aku Mereka ngerti nggak? ngerti cuman kayak mungkin sebagian mereka nggak bisa diajak bercanda. Jadi Mungkin bercanda mereka receh. kayaknya punya rasa tersinggung yang terlalu tinggi. Jadi aku Oh. nggak mau lagi stand up depan mereka, nggak mau. Dan Nggak pernah mau lagi. mereka tahu kalau misalkan Mega pernah ada di ajang stand up salah satu TV swasta. Tahu. Terus mereka juga dukung kan akhirnya. Dukung banget malah. Itu sempat ada yang nonton bareng nggak? Enggak, kalau paling nonton bareng di tempat, nggak pernah datang langsung ke studio gitu, nggak pernah. Berarti teman-teman Mega oke lah ya. Support banget sistem ya. buat Mega lah. Walaupun Mega kalau coba ngelawak di depan mereka nggak cocok. Nggak cocok. Terus fakta apa lagi Dik yang menarik tentang Mega ini? Ntar dulu, berarti gue masih ada pertanyaan juga nih buat terkait pang itu. Berarti dengan kan gue lihat itu
di Mega itu udah ada tato-tatonya itu sampai tangan-tangan. Berarti itu kalau boleh tahu dari Akibat pergaulan itu? Enggak. akibat. Oke, salah Emang gua. aku suka aja, suka. Bukan akibat. Dampak. Waduh. Enggak bercanda. Enggak. Bercanda. Itu lucu kalau kayak gitu gak lucu. Enggak. Gue gak mau nyinggung. Ya. Maksudnya itu tato waktu saat itu. Waktu dari SMP itu. Iya, aku Semenjak kenal dengan mereka. Iya, aku mulai suka-suka tato karena aku ngeliat. Dan akhirnya aku malah jadi tukang tato. Iya, tato Iya, artis. iya. Selesai sekolah sih Tapi, itu. nah gue juga dapat juga informasi dari Bin ini nih. Untuk saat ini Mega udah mulai mengurangi tatonya ya. Nah, itu gue Pelan-pelan. Sudah mengurangi tatonya. Iya, dihapus. Berarti akan dihapus semuanya atau pelan-pelan. Mudah-mudahan sih bisa semuanya hilang. bisa semuanya hilang? Mudah-mudahan. Tapi karena bener gak sih faktanya menghapus itu lebih mahal ketimbang kita bikin tato? Betul? Betul, tapi aku ikut yang gratis. Oh, oke, keras. Semua orang juga butuh yang gratis. Iya dong. Realistis. Mungkin pertanyaannya bukan itu, lebih sakit. Lebih Iya, sakit. bener gak Iya, sih? lebih sakit. Jauh sih lebih sakit. Aku mungkin kalau disuruh hapus tato mendingan aku bikin semuanya. Mendingan Atau aku lebih sakit ditinggal pacar? enggak enggak sakit biasa aja. Bisa aja ya. Biasa aja. Profesional. Karena Mega sudah melewati fase yang lebih sakit lagi. Bukan ditinggal pacar. Oke. Terus ada fakta apa lagi, Dik? Oh ya, jadi yang fakta yang pertama, Mega adalah seorang Mantan. anak pang, mantan. Mantan janda, pertama mantan janda yang sering diteror oleh bapak kosannya. Ya, terus juga Terus Mega adalah anak pang. anak pang, Hingga saat ini pun masih ya ada Iya. jiwa pangnya ya. terus juga tato artis juga. Sekarang menjadi tato artis dan sekarang sedang dalam proses menghapus Iya, tato-tatonya. Terus juga ada fakta yang menarik nih, katanya Mega juga pernah menjadi driver online. Betul. Betul banget. Kok bisa? Bisa kebutuhan. Aduh BU. Itu bisa diceritain nggak sih? Karena Itu BU atau BM tadinya? BU BU ya. BU itu apa nih? BU tuh butuh. uang. Emang awalnya tuh aku kerjanya formal. Terus aku baru ketemu stand up ikut. Berarti itu cikal bakalnya di situ. Iya, baru. Terus aku Ketika resign. belum resign. Jadi aku kerja formal, ketemu stand up, ikut lomba-lomba, jadi sering bolos. Ketemu di mana? Maksudnya mulai kenal stand up Oh, gitu. iya. Terus ikut lomba-lomba sering bolos, dipecat. Karena apa mungkin penghasilan stand up itu lebih besar ketimbang kerjaan Mega? Kalau lomba, Akhirnya Mega. iya kalau lomba itu misalkan 1 kali lomba itu 1 bulan gaji aku. Oh, Itu dari kapan tuh mulai, wah gue harus ke stand up nih. iya. Sampai ngerelain skip Kerja. Itu pas kapan? Itu- Kenapa pas bisa kayak gitu? Itu awalnya karena emang awalnya cuma cari penghasilan tambahan. Suami tambahan? Penghasilan, mohon maaf bang. penghasilan. Itu parah banget kuping lo, Dik. Dia tuh nggak dari penghasilan ke suami tuh jauh loh. Korelasinya jauh banget, tapi nggak apa-apa. Gua support, Dik. Terus itu driver online betul dan pernah menjadi salah satu artis FTV. FTV, nah. Terus Main sinetron- FTV. Tadi gue mau nanya ini. Gue nggak budek. Sebelum ke FTV, nah Hmm. itu kan kenal stand up ya. Nah itu dulu tuh siapa yang ngajarin kok bisa sampai jago stand up gitu? Nggak, aku Karena gue ikut. juga pernah lihat gue sebelum saat ini gitu di stand up di TV pernah, di company lain juga pernah, corporate juga pernah. Itu awalnya gimana sih bisa sejago ini gitu? Karena apa? Gue memang jago, gue memang skill gitu. Gua Dari mah lahir, gua mah Enggak gitu, enggak. Karena emang apa ada yang ngajarin gitu? ikut komunitas. Apa punya mantan Iya, dari Ikut komunitas komunitas. gitu? enggak. Cerita dong, apa bisa jago? Awalnya aku suka nonton stand up, terus aku tapi nggak berani langsung stand up. Akhirnya aku gabung ke komunitas. Ternyata kalau gabung komunitas itu ada yang ngajarin. mentor kayak, lah gitu ya. Iya, kayak senior tuh ngajarin ini gini gitu. Dia ngasih tahu apa Pas open mic itu. itu ya? Iya, apa itu setup, apa itu punchline, apa itu ketawa yang titik lucu gitu-gitu. Dia ngasih tahu. Jadi nimba ilmunya sih kebanyakan dari komunitas, nggak tiba-tiba langsung bisa, enggak.
Karena kalau misalnya, jadi buat teman-teman juga kayaknya yang pingin belajar stand up, yang udah punya minat di bidang stand up, lebih baik sih di Masuk komunitas dulu. Iya. Oke. Komunitas yang terdekat dari lokasi Anda. Iya. Karena setiap daerah kan pasti ada komunitas Ya stand karena up. emang stand up ini sudah ini ya banyak sekali ya. Banyak banget. Nah itu mungkin kalau digabung jadi negara kali. Dan pertama Mega untuk memberanikan diri untuk open mic itu langsung pecah atau kayaknya gue ada yang kurang nih. Boleh diceritain nggak? Pertama kali open mic. Pengalaman. Pertama kali itu ada yang ketawa cuman sedikit gitu. Itu di mana itu? Itu Open mic di mana? komunitas Kabupaten Tangerang deket sini Citra Raya. Oh di Di Citra. Eko Plaza. Waktu itu aku stand up gemeteran kaki gimana sih pokoknya yang nggak ada yang ketawa juga nggak apa-apa gitu emang nggak lucu juga. Tapi ketagihan. Iya ketagihan. Ketagihannya kalau kena ketawa pasti ketagihan, kalau nggak ada yang ketawa malah aku nggak mau stand up lagi gitu. Materi gue kurang nih, coba ganti materi ini. Akhirnya pas open mic untuk kedua kalinya lucu dan akhirnya ikutan yang lebih oke Yang mungkin lebih ya. serius, mungkinnya kompetisi mulai dijajal. Mantap Mega. Nah tadi kita sudah nanya-nanya awal mula Mega ikutan stand up comedy atau open mic ini. Dan akhirnya banyak betul. pelajaran yang Mega dapat. Sampai akhirnya katanya ini fakta yang menarik, Mega pernah main di FTV. Itu awal mulanya gimana? Apa itu dari stand up juga? Iya. Ceritain dong. Itu semua sih gimana? gara-gara stand up, semuanya pasti gara-gara stand up. Aku bisa kayak sekarang bisa Dikenal orang. ikut FTV, bisa dikenal orang, nambah followers, itu semuanya gara-gara stand up. Kalau nggak ada stand up mungkin aku masih jadi ojek online. Nah itu gimana ceritanya? Dari stand up, terus bisa ikutan di sinetron. Kan aku kan ikut kompetisi TV nasional ya. Terus walaupun gak menang gitu, terus ikut casting, akhirnya dapet beberapa FTV gitu. Itu FTV-nya boleh ceritain FTV percintaan atau FTV apa? Ada yang FTV azab, bukan azab sih, pintu berkah gitu. Waduh. Ada yang FTV Azab. cinta-cinta juga ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pintu berkah, mendapatkan rezeki yang bagus ya. Amin. Juga azab. Dikira kayak misalnya keranda mayat bang gitu. Ada kan? Iya itu azab. Kuburan menyempit. Nah itu. Di situ juga main ya? Main. Mainnya di situ Iya, di juga? situ juga. Oh kuburan menyempit dong. Jadi prosesnya di stand up komedian itu akhirnya jadi batu loncatan dan akhirnya bisa sampai ke titik yang seperti ini. Alhamdulillah banget. Luar biasa memang Luar stand up ya. biasa banget stand up komedi ini. Terus ada pertanyaan lagi nggak Dik? Ada banyak. Yap. Pada saat di FTV itu udah membintangi berapa film Mega? Belum banyak. Baru 3. 3. Itu pertama kali syuting gimana ceritanya itu? Ada yang beda nggak sih ketika lo open mic atau ketika lo acting gitu, ada yang beda? Beda gitu, Dik, banget. maksudnya? Beda banget. Aku mendingan stand up sih. Karena kalau syuting tuh kayak harus ini banget. Kita Sesuai script gitu. reading ya. Nah, kalau stand up kan terserah kita Iya. yang nulis, terserah kita mau dijadiin apa. Kalau itu kan kita cuman baca tulisan. Nggak bisa. Kalau improv juga nggak boleh berlebihan atau Tapi harusnya. harus tetap di benang merahnya gitu. Tapi kalau untuk stand up harusnya lebih susah kan, dia nggak bisa saat perform nggak boleh ada salah. Mungkin karena waktunya sebentar juga kali. Iya kalau stand up kan cuman paling Anda 10 suka yang menit sebentar- gitu. sebentar. Kalau syuting lama bisa berhari-hari gitu. Kalau stand up setengah Sebentar, setengah jam Dibayar. dapat uangnya besar. Ternyata Anda matre. Realistis sih lebih. Oke. Nah terus tadi Mega ketawa, gue mau nanya lagi perasaan lo ketika lo menjadi juara stand up digital stand up championship 100% digital ini, perasaan yang awalnya lo nyangka gak sih bakal juara? Nggak nyangka banget. Aku seneng tapi nggak nyangka kok bisa ya gitu. Lo kenapa? Karena kan emang dari awalnya tuh dapet super pas. Bukan dari juri bilang aku bagus. Ntar dulu, Mega itu waktu daftar, waktu ikutan di event ini tuh dari siapa Mega? Tahu dari teman-teman komunitas. Dari komunitas. Iya. Jadi penting banget ya buat teman-teman. Iya. Buat teman-teman yang ingin belajar stand up, ingin mendalami tentang stand up, ya itu ya. Gabung komunitas. Jadi teman komunitas ngasih tahu kalau misalkan tahu. ada
event ini. Iya. Terus Mega nanya nggak, ini event apa sih? Iya event apa, tadinya aku juga bingung, aku juga nggak tahu karena aku nggak punya materi baru waktu itu. Cuman aku coba ngetes buat emang materi buat open mic aja, Iya. nggak niat kalau bakal sampai sejauh ini, nggak terlalu ini, soalnya aku udah nggak pede dari awal ya karena kan pasti yang ikut banyak. Apalagi online. Iya dari Terus luar. pertama kali lihat flyer di Instagram atau di komunitas itu, apa yang pertama Mega rasain, ini apa? Firman ini apa gitu nggak? Aku mikirnya nggak mikir firmannya sih, mikir hadiahnya 100 total hadiah 100 juta gitu. oh boleh nih, boleh gitu. Tapi setelah ikutan akhirnya tahu. Akhirnya tahu, baru nyari tahu. Oke, apa coba Firman itu? Firman itu yang jual produk-produk kontraktor, traktor. Ya terus? Terus kayak mesin bor. Ini Iya. kalau sampai salah nggak akan cair. Iya, Mas. nggak ada itu. mesin air, jet pump gitu-gitu. Karena bapakku juga dulunya tukang listrik. Tukang itu ya, jadi sedikit-sedikit lah tahu. Iya. Sanyo-sanyo gitu tahu. Siap. Tapi perasaannya senang ya Kak, dapat juara 2, apalagi Seneng banget. bisa mengalahkan beberapa orang yang bisa bilang favorit banget ya pada saat itu. Itu emang senior-senior semua yang ikutan. Kayak Bang Putra, buset, itu udah senior banget. Dan ngerasa mereka saingan. Hmm? Merasa mereka saingan Mega yang paling berat itu siapa? Nopek, karena Nopek kan dimingin-mingin banget. Di waktu belum di final, waktu 15 besar. Nopek udah, ini mah Nopek udahlah pulang aja udah, tadinya sempet Pulang down. aja. Maksudnya nggak usah ikut lagi, nggak usah kirim lagi udah gitu. Cuman tapi kan aku dikasih lagi sama Bang Coki, dikasih super pas lagi kan. Coki si Hotang. Coki Maulana. Akhirnya aku Pak pikir Dede. gak boleh disia-siain gitu, kalau dikasih kesempatan jangan disia-siain. Udah, akhirnya aku nulis, ngebut Siap gitu ya. sampai ternyata juara gitu. Nggak Oke, nyangka dan banget sih. akhirnya dapat hadiah juga gitu Iya. kan. Iya, bener banget. Tapi dalam ini kan sebenarnya event yang pertama dan memang butuh effort yang lebih karena memang kita bikin materi yang baru, waktunya dikasih waktu tertentu, waktu itu hanya 1 minggu ya, Iya. dengan tema yang sudah kita tentukan. Itu susah nggak sih Mega Iya, sebenarnya nggak buat ada set panggung. buat seorang Mega gitu? Susah segampang, cuman semua kesusahan itu akan hilang ketika kita butuh uang. Wah. Tapi ada bedanya nggak Meg, ketika Mega ikut kompetisi stand up comedy ini, ketika ada penonton dan tidak ada penonton? Ada Iya, bedanya nggak? itu jauh banget beda. Kalau kita ada penonton, kita tahu di mana titik kita ketawa, kita bisa berhenti, kita bisa nunggu orang ketawa dulu. Kalau ini kan enggak, kita terus aja. Makanya pas lagi penjurian kan, pas aku nonton, ini pas lagi jurinya masih ketawa, kita udah ngerocos lagi gitu. Terus beda juga karena kalau kita dengar ketawa penonton, kita jadi adrenalinnya tuh terpacu buat dar gitu. Kalau nggak ada penonton kita bingung sebenarnya ini lucu apa enggak, kita juga nggak pernah tahu karena nggak Tapi ada pas, waktu open mic. pas nonton lucu juga kan akhirnya. Lucu kalau juri ketawa ya lucu, kalau enggak ya berarti aku. Berarti nggak mau ikutan lagi nih tahun depan? Kalau masih boleh. Emang masih boleh? Ya harus dong. Bukan yang juara 1 doang ya? Nggak ikutan semuanya. Nanti kita tanya Pak Produser Rizky Maulana ya. Nanti untuk informasi selanjutnya dari Pak Rizky. Mega tadi udah ngejelasin bagaimana stand up-nya ya kan. Nah, kemarin juga setelah kita tonton video Mega itu kok sering kali ngebahas polemik masalah janda Gu. Oke, selalu membawa keresahan yaitu janda. Betul. Polemik. Atau Mungkin apa itu yang lebih seru dan lebih ngejual, Meg? Ya emang tadinya aku nggak ada niat buat ngangkat itu sih. Aku lebih ke cewek hijab yang bertato, kayak cewek hijab yang ngerokok gitu-gitu. Tadinya aku bahasnya tuh itu. Cuman setelah aku masuk kompetisi TV, ternyata yang materi janda itu lebih menjual, lebih banyak pasarnya, lebih rame gitu dibanding sama yang tentang hijab, tentang tato gitu. Akhirnya ya udah keterusan jadi bahasa itu mulu karena emang pasarnya emang di situ. Wah, jadi uang nih. Iya. Wah, bahan gue jadi daya tarik Wah, nih sumber gitu. kehidupan nih ya, gitu. tapi dari Meganya sendiri tidak keberatan karena kan kalau di Indonesia sendiri ya Image-nya loh ya. image Iya. janda itu ya
koreksi kalau gua salah ya. Mm. Kan konotasinya masih di orang-orang tertentu gitu masih agak sedikit kurang bagus lah ya janda itu. Justru itu yang mau dirubah. Pola pikir orang-orang yang mikir janda itu gini itu yang mau dirubah gitu. Oh. Tapi Tujuannya. Mega sendiri gak keberatan? Enggak bahas keberatan. Tuh, Biasa jadi aja. buat Sobat Firman kalau misalkan punya pikiran tentang janda atau mindsetnya ke janda kayak gimana itu salah negatif ya. Betul. Karena Mega ini harus memberikan penilaian yang positif. Jadi Betul. janda itu selalu terdepan. Tapi kalau ngomongin soal kemarin Mega di kompetisi Digital Stand Up Championship 100% digital ini kan awal mulanya itu Mega terselamatkan oleh Superpass yang diberi sama Betul. produser kita yaitu Pak Rizky. Betul loh sampai dia ngebelain ke depan loh. Iya loh, itu Aku Mega nonton. nyangka gak sih bakal dapat Superpass pada saat itu? Nggak nyangka emang aku lagi jelek emang. Kenyataan Mega sendiri? aku ngerasa kalau aku tuh lagi jelek. Materinya jelek. Maksudnya belum mateng banget gitu. Dan Menurut pas Mega. juri bilang apaan ini nggak layak itu tuh aku udah ya udah gitu. Udah Feeling so down iya, gitu kan. underestimate lah gitu ya. Heeh. Tapi ketika udah dikasih Superpass di situ yang memicu oh ya berarti harus lebih bagus nih kesempatan nggak boleh sia-siain gitu. Boleh mau ngucapin terima kasih ke kamera silakan mau pakai air mata juga boleh. Makasih Sobat Firman, makasih Bang Rizky, makasih Bang Coki yang udah kasih Superpass semuanya makasih lah pokoknya. Karena berkat mereka juga ada jalan Udah mungkin ada ya. jalan. Karena memang pengakuan dari Pak Rizky, dari Coki memang Mega itu mempunyai potensi yang besar ya. Gitu. Jadi bukan karena kata Mega itu, Meganya lagi kurang maksimal atau apa, tapi mereka ngelihatnya sih ini bakal jadi sesuatu yang besar di Amin. kemudian hari gitu. Gitu Gung. Oke. Tapi emang seru sih kalau misalnya kita dari babak audisi. Nah, tapi ya itu dari babak audisi, eliminasi sampai ke final. Menurut Mega nih, yang paling susah waktu bawain materi yang pas mana tuh? Pada tahap apa atau pada babak apa itu? Yang Sorry, yang materi tentang ini digital. Itu Yang temanya ini ya, digital. final ya? Iya yang di final. Kenapa itu Meg? Itu kan aku kan nggak terlalu ini sama sosmed, nggak terlalu. Tapi bukannya kamu ini? Sudah mulai kamu loh ya ternyata ya. Ah, Oke. Aku baru sadar loh. Kamu. Tapi gak apa-apa biar chemistry dapat, gak apa-apa. Anggap aja gua gak ada. Gak gitu juga. Gak apa deh. Gak gitu juga. Walaupun gue sedikit cemburu ketika lo bilang kamu gitu. Jangan, udah gak janda lagi soalnya bro. Oh kenapa? Oke. Emang kenapa Meg? Kalau misalnya digital itu lebih susah? Ya karena aku orangnya jarang juga main-main aplikasi gitu. Kayak gaptek lah pokoknya aku. Kayaknya aku nggak terlalu aku ini. kamu. Oke. Tapi bukannya lo ini apa? Main Tinder? Main. Bukan. Oh enggak. Main tapi bener banget. Oh bener. dulu. Siapa tuh suaminya sekarang dapat dari Tinder juga? Enggak. Oke, micet ya. Badu nggak tahu kan? Berarti ada tingkat kesulitan ketika temanya digital. Iya. Tapi bukannya lo sendiri ini YouTuber juga? Iya YouTuber baru-baru juga bang. Belum terlalu ini aku aja ngedit masih sendiri. Ampun pakai handphone. Kamera pakai handphone, ngedit sendiri, kamerain sendiri. Aduh ya ampun. Sampai openingnya bisa ngilang gitu Mega ya. Gitu. Wah nonton ya? Pernah dong. Bahkan salah satu subscriber lu. Oh masa? Di Aktifin dong loncengnya. promosi. Promosi. Jadi yang paling sulit adalah ketika Mega membawakan tema Digital. Dan itu juga karena waktunya yang mepet kan. 2 tema dan waktunya mepet banget. Jadi Minggu ya kalau gak salah. jadi aku kepikirannya cuman malah yang satu aja yang aku kejar. Yang satu tema. Yang kenapa aku harus juara udah itu aja yang aku kejar. Yang ininya nyusul. Maksudnya nyusul itu kepikiran sendiri aja udah gak aku pikir-pikirin. By the way aja gitu Iya ya. gak mau aku pikirin terlalu. Itulah kualitas komika ya. tadi uji itu Diuji itu hanya sebenarnya. di SC ini emang bikin komika itu mikir sih ya. Jadi temanya fresh akhirnya kan.
Mungkin nanti tema final juga bakal dibawain kalau misalkan Mega punya tour. Enggak kan beda. Oh enggak. Enggak. Oke. Kayaknya mungkin Apa sih Gung? kan itu juga masih ada janda-jandanya. Pokoknya semua Iya. materi tentang janda-janda mau aku buang-buangin dulu. Jadi Sisi-sisi. kalau materi yang Mega masuk final di digital stand up itu enggak bakal dibawain lagi kalau misalkan. Iya karena kemarin kan emang masih janda. Oke. Sekarang udah enggak. Kayaknya harus bikin materi baru terus deh. Kemarin janda, sekarang mantan janda. Oh iya, berarti bawa itu ya. Tapi gue mau nanya nih, enak mana sih, enak janda atau yang Wah. mantan janda? Pertanyaan. Kalau Wow. enak aku belum ngejalanin banget kan, baru banget ini. Belum ada sebulan. Jadi kalau janda sih aku ngerasain ada enak-enaknya, cuman ya lebih banyak gak enaknya. Kalau ini sekarang aku juga nggak tahu. Masih mungkin masih manis-manis gitu. Oke, Jadi belum iya. tahu apa-apanya. Masih baru lah ya. Iya, masih Ya, baru disiram terus agak mekar Iya. dikit gitu. Jadi buat Sobat Firman yang sering modusin Mega di kolom komentar Instagramnya, awas hati-hati loh. Sekarang sudah ada yang Sudah ada undang-undangnya. sudah ada polis lainnya. Jadi awas hati-hati. Tapi kalau misalkan ngomongin keseruan buat materi gitu kan, Mega selalu bawa yang namanya keresahan seorang janda. Terus juga di babak final itu Mega selalu bilang kalau misalkan kenapa gue mesti juara, karena gue buat DP rumah. Nah rencananya hadiah ini itu akan digunakan apa? Untuk apa? Untuk DP rumah kemarin juga aku udah sempet nyari-nyari, tapi ternyata persyaratan ngambil rumah tuh nggak gampang juga. Oh Harus ternyata pakai yang slip bener. gaji gitu-gitu. Aduh kok kayaknya pusing deh. Kayaknya mau bangun Bangun kos-kosan? bangun rumah aja. Oh iya. Tapi boleh sih kalau ada yang mau kos. Kayak aku emang waktu dari tahun 2018 tuh dari hasil-hasil stand up tuh udah ditabungin, emang udah punya sebidang tanah gitu buat Amin. bikin rumah, tinggal bangunnya doang. Cuman aku nggak Di mana tuh? kepikiran. Di sini. Iya masih di daerah Cisoka. Apalagi dari penghasilan YouTuber juga kan lumayan ya. YouTube Sekarang. lumayan. Hampir 1 juta viewers yang nontonnya. Ada yang tembus 1 juta viewernya. Tembus 1 juta ya. Ada. Tabungan juga. Jadi sekarang Mega. Firman Indonesia juga ada bro. Oh iya dong. Pasti. Karena yang paling besar itu adalah dari Firman Indonesia. 30 juta. Wah. Bisa itu Jadi digunakan untuk DP rumah. DP rumah. Lunasin cicilan motor. DP rumah, ponakan 9. Oh, iya. Mama, waduh abis dia tuh. Sama resepsi dong Mas ya. Resepsi kan enggak dari aku dong. Oke. Resepsi juga belum, kemarin alhamdulillah uangnya masih utuh. Kan pandemik juga belum boleh resepsi. Cuma nanti mungkin mau resepsi. Oke, dari 30 juta itu Mega akan mempergunakan hadiahnya untuk kepentingan keluarganya sendiri. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Mega. Tapi kurang seru kalau misalkan hanya ngobrol-ngobrol aja. Jadi gue di sini sama Diki agak sedikit punya games untuk menguji. Punya challenge lah. Iya, Games dan challenge lah. menguji pola pikir Mega dengan ini Boleh. kita bukan ngasih pertanyaan tapi kita ngasih jawaban. Kok Jadi gitu? Mega Iya. nanti pilih antara jawaban itu A atau B misalnya. Kita lempar A atau B. Mega harus pilih dengan respon yang cepat dan nanti kita bakal ulas kenapa pilih itu. Iya. Kayak misalkan sendok atau garpu? Garpu. Kenapa? Biar gampang ambil mie, makan mie. Makan mie aja. Itu maksudnya. Oke Gung, langsung aja. Lo dulu deh Gung. Pertama, pop atau koplo? Pop. Suka lagu pop. Kenapa? Maksudnya apa yang disuka dari pop? Bandnya apa? Kalau koplo nggak bisa goyang aja udah. Tapi kan enak gitu goyangin. Iya. Apalagi kan tahun ini lagi happening itu koplo. Iya. Lagi tapi aku nggak suka koplo. Enggak ngikutin berarti. Harusnya tanyanya gini, pop atau punk? Pang. Jelas pang, makanya gue kasih pertanyaan itu di luar genrenya dia gitu. Berarti koplo atau dangdut? Koplo. Emang apa bedanya? Koplo sama dangdut? Oh beda ya? Beda kalau Tukang nggak ya? kalau koplo ada bamplaknya. Bamplak? Kalau sudah tuh bamplaknya, kendang. Oh gendang. Iya nggak sih? Bamplak. Gitu. Oke. Oke ya, lanjut ya. Berarti tadi jawabannya pop karena memang kurang suka dengan koplo. Oke. Yang kedua,
Instagram atau Facebook? Instagram. Kenapa? Gampang jualan. Oke. Mantap. Nih, kalau gua tanya Instagram atau YouTube? YouTube. Kenapa? Lebih banyak subscriber daripada follower Instagram. Tapi bukannya dagang lebih enak? Tapi penghasilan YouTube lebih kelihatan. Iya, makanya jadi YouTuber ya. Jalan kaki atau naik motor? Naik motor. Kenapa? Capek. Capek alasannya. Oke nih. Ya. Buru-buru atau santai? Buru-buru. Makanya Mega suka naik motor karena alasannya buru-buru. Iya, buru-buru. Diputusin atau mutusin? Mutusin. Kenapa? Diputusin mah nggak mau. Nggak mau, maunya mutusin. Oh, biar nggak ngerasain sakit. Iya. Keren biar ngerasain jasa. Bukan. Aduh, budak banget. Ya, benar. Terakhir, nih ya. Cepat ya. Cepet ya. Kalau bisa jangan mikir nih. Langsung sebut. Dan kenapa? Parisi atau Coki? Coki. Kenapa? Ya. Waduh, udah. Katanya Oh boleh mikir. iya, kan nggak boleh mikir. Biasanya ucapan pertama itu yang ada di hati. Pak Rizky. Pak Rizky, Anda tergeser ya? Anda tereliminasi dari hatinya Mega. Oke. Kenapa? Nggak tahu, kan keluar sendiri dari mulut aku, nggak tahu. Mungkin karena emang satu ini ya, satu maksudnya sama-sama stand up gitu kayaknya. Iya, Berarti nggak boleh Pak Rizky. Itu dalam hal apa nih? Berarti Pak Rizky enggak ya? Enggak. Enggak deh ya. Enggak ya. Tapi seru banget lah ya, hampir 1 jam kita ngobrol sama Mega, terus kita juga kasih pertanyaan tentang Kita juga udah tahu banyak tentang Mega. kilas seperti Mega, Ternyata kilas memang Bali. kilas Bali. Apa tuh olahraganya? Lupa gua. Jadi kita udah tahu ya Udah Mega tahu. luar dalamnya kayak gitu. Enggak, maksudnya kita lebih tahu secara umum atau profilnya Mega itu kayak gimana sih. Tentang Mega. Kenapa kilas? Kilas. Jadi di luar dari stand up pun sosoknya seperti itu. Bener banget. Jadi gimana Gu? Ya, dan makasih banget buat Mega yang udah datang ke kantor kita di Firman Indonesia. Semoga kedepannya makin sukses ya. Amin. Jadi jadi buat Sobat Firman, gue ingetin sekali lagi kalau misalkan Sobat Firman ketinggalan untuk kompetisi yang ada di Digital Stand Up Championship 100% digital, itu caranya gampang banget nih. Cukup nonton Videonya aja. Ya. Kalian klik Firman Indonesia TV, lihat playlistnya. Nah di situ udah lengkap deh pokoknya. Dan juga Sobat Firman selain nonton juga mesti wajib subscribe. Dan kalau misalkan Sobat Firman ada yang mau ngasih komentar, masukan atau apa, langsung aja di kolom komentarnya YouTube kita. Atau Jadi teman-teman juga bebas nih mau ngasih pendapat tentang apa tentang kita, mau nyuruh kita melakukan apa, atau mau ngasih masukan siapa Bintang tamu selanjutnya. selanjutnya siapa, boleh kok. Mau kirim komentar boleh, kirim uang boleh pokoknya. bener banget. Dan jangan lupa follow akun Instagramnya dari kita, yaitu ada di Firman_Indonesia, atau di sini tolong nih di bawah nih, langsung follow aja, terus juga subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Firman Bener TV. banget. Terus gue juga mengingetin buat teman-teman yang mungkin belum tahu Firman itu apa, kalian bisa cek di channel YouTube kita yang satu lagi adalah Firman Indonesia, atau kalian bisa download aplikasi kita Firman Online Store di App Store atau di Play Store pasti bisa. Jika kalian masih penasaran apa itu Firman, siapa itu Firman, nah kalian bisa tahu. Oke Mega, makasih banget nih sudah datang ke Firman Talks. Makasih juga. Tapi jangan pulang dulu karena kita mau memberikan sesuatu untuk Mega. Yaitu ini adalah plakat untuk juara 2 Mega. Jadi ini Langsung apa sih ya? Boleh, Dik. Boleh. Susah Dik soalnya. Jadi gue duduk aja sambil moto, terus juga sambil Gua di sini mewakili Pak Rizky ya. Oke. Pak Rizky yang telah tersakiti. Asik. Terus juga ininya, sertifikatnya. Ini adalah Mega, juara 2 dari Digital Stand Up Championship 100% digital. Jadi buat kalian atau Sobat Firman yang pengen ikutan ke season berikutnya, jangan lupa follow akun Instagram kita biar nggak ketinggalan informasinya. Ini dia
akun Instagram kita di Firman_Indonesia atau subscribe di channel YouTube kita di Firman Indonesia TV. Oke, terima kasih Mega sudah mau diajak ngobrol dan berkunjung ke kita di Firman Indonesia di Firman Talks. Semoga Mega pulangnya selamat sampai tujuan, dipergunakan uangnya sebaik mungkin, apalagi sebentar lagi Lebaran ya. Makasih Mega. Dan kita juga tadi udah ngingetin sekali lagi buat Sobat Firman, jangan lupa tonton keseruan beberapa finalis yang mengikuti ajang Digital Stand Up Championship 100% digital. Oke, akhirnya tiba juga pada akhir acara. Terima kasih Mega telah hadir pada episode pertama ini. Terima kasih Sobat Firman. Semoga karirnya terus Legit ya. Amin. Oke. Terus juga terima kasih buat Sobat Firman yang sudah menyaksikan Firman Talks ini. Agung pamit. Diki pamit. Mega Salsabila pamit. Sampai jumpa di Firman Talks selanjutnya. Dadah.